Hai Sobat Melalak Binus TV, Assalamualaikum. Nah, dari Pulau Penang, Media Kreatif Indonesia atau MKI dan Malaysia Health Travel Council atau disingkat dengan MHTC mengajak kita bergerak ke Kuala Lumpur. Namun sebelum berangkat, kita sarapan dulu nih. Lalu menu apa aja sih yang Mimin santap di pagi hari ini? Sobat Melalak, intip-intip aja ya. Repot soalnya kalau kepingin, entar baunya susah walau jauh dari Penang. Setelah kenyang, kita lanjut bergegas menuju kota Kuala Lumpur. Perjalanan dari Pulau Penang ke Kuala Lumpur menempuh waktu sekitar 5 hingga 6 jam melalui jalur darat atau berjarak 359,5 km. Tak beda seperti episode sebelumnya. Ketika keluar Pulau Penang, kami pun harus melalui jembatan Penang ini untuk menuju Kuala Lumpur. Jembatan tol 2 jalur yang menghubungkan Bayan Lepas di Pulau Penang dan seberang Parai di daratan Malaysia. Jembatan ini juga berhubungan dengan jalan lintas utara selatan di Parai dan jalan tol Jelutong di Bayan Lepas. Dia resmi dibuka pada 14 September 1985. Panjang keseluruhan jembatan ini sekitar 13,5 km, membuat jembatan ini menjadi salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara dan merupakan sebuah landmark nasional. Sebelum 1985, transportasi antar Pulau Penang dan daratan hanya dilayani oleh feri atau Butterworth di Georgetown. Pengguna jalan hanya perlu membayar tarif ketika menuju Penang aja dan tidak perlu membayar ketika meninggalkan pulau. Tarif sekali jalan sekitar 5 atau 6 ringgit. Indah bukan jembatannya Sobat Melalak? Seperti di film-film itu kan? Tengah berjalan menuju Kuala Lumpur, kami mau istirahat sebentar nih setelah menempuh jarak perjalanan 3 jam lebih. Dan tibalah kami di rest area dataran tinggi Cameron. Nah, di lokasi ini banyak menyediakan toilet dan banyak pedagang yang menjajakan makanan ringan maupun berat. Yuk ikutin aku, kita berkeliling melihat dagangan apa aja yang ada di lokasi ini. Gak beda jauh dengan di Indonesia, kebanyakan di tempat persinggahan selalu banyak pedagang yang memanjakan mata pengunjungnya dengan jualan. Bedanya di Indonesia lebih ke modern, atau pedagang sudah disekat dengan bentuk toko, baik itu dalam bentuk kafe maupun minimarket. Sedangkan di dataran Cameron, pedagang banyak menjajakan dagangannya seperti di pasar atau bazar makanan. Lihat nih, saya menyambangi deretan pedagang buah. Gak beda jauh dengan di Indonesia, buahnya rata-rata sama, hanya penyebutan dan namanya aja yang berbeda. Seperti jeruk yang besar-besar ini, kalau di Indonesia namanya jeruk Bali, namun di Malaysia namanya limau Bali. Dan segala bentuk keluarga jeruk di sana dinamakan limau. Saya pun tertarik mencoba membeli 1 porsi rujak dan sekantong kerupuk lekor. Mau tahu rasanya? Ayo ikutin aku!
Nah, pertama aku akan mencoba rujaknya dulu. Potongan buah yang aku beli kali ini banyak berisi buah mangga, ada jambu, dan juga nanas. Seporsi rujak di sini aku beli sekitar 2 ringgit Malaysia atau sekitar Rp7.000. Mayoritas rujak di Malaysia menggunakan bumbu tabur atau somboy. Sedangkan kalau di Indonesia banyak menggunakan bumbu kuah kacang yang pedas. Untuk rasanya, yummy, gurih, manis, asam, asin. Enak deh pokoknya. Lalu saya mencoba kerupuk lekornya. Melihat teksturnya, sekilas lekor basah ini seperti kapal selam atau empek-empek Palembang. Dan rasanya persis empek-empek juga loh Sobat Melalak. Rasanya tidak jauh beda, dan tentunya ikan yang digunakan juga sama, yaitu ikan tenggiri. Namun corak bumbu dan rasa ikannya di sini tidak terlalu mencolok seperti kapal selam atau empek-empek Palembang Sobat Melalak. Setelah perut kenyang, kami pun beranjak dari tempat tersebut, melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur melalui jalan bebas hambatan ini Sobat Melalak. Sepanjang jalan, aku melihat banyak sekali bangunan-bangunan pencakar langit maupun gedung-gedung apartemen. Ini dikarenakan kebijakan pemerintahnya untuk meminimalisir pembangunan rumah-rumah warga yang banyak memakan lahan terbuka hijau. Makanya tak heran kalau di kota-kota besar di Malaysia banyak dijumpai rumah-rumah susun maupun apartemen. Tapi nggak beda jauh kalau di luar kota atau di kampung-kampung. Di sini layaknya di desa. Di Indonesia, banyak rumah kampung yang sederhana dan bentuknya sama seperti di kampung-kampung Melayu di Indonesia, yakni rumah panggung.
Nah, tibalah aku di kota Kuala Lumpur. Lokasi tujuan pertama aku adalah kantor MHTC Malaysia. Ya, seperti biasa, di episode sebelumnya, MHTC menangani wisata kesehatan yang ada di Malaysia. Jadi, kalau sobat melalak sakit dan berobat ke Malaysia, MHTC menyarankan tidak harus ke rumah sakit loh untuk sembuh. Bisa juga dengan healing loh sobat melalak. Beginilah suasana kantor MHTC Malaysia. Begitu kami sampai, langsung disambut Mbak Farah, salah satu direktur di kantor ini. Kami pun diajak berkeliling melihat suasana kerja kantor dan beberapa ruangan yang ada di office ini loh. By the way, Mbak Farah ini meski warga negara Malaysia, namun beliau masih ada keturunan darah Minangnya. Dan sesekali beliau pulang kampung ke Sumatera Barat katanya. Yuk kita simak sedikit cerita dari Mbak Farah. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Mbak Farah, sehat? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang ke Malaysia ya. Terima kasih. Lagi sibuk apa nih? Ya, sibuk banget, sudah tahun baru kan? Tahun Jadi baru. banyak acara yang perlu dilakukan. Ya. Oke, saya tadi baru dari bandara. Oh ya. Terus Gimana? sempat lihat-lihat lounge MHTC. Oh, ya. Tapi saya penasaran, kira-kira MHTC ini punya apa saja, fasilitasnya apa saja, kemudian apa yang bisa diberikan kepada masyarakat khususnya mereka yang membutuhkan fasilitas kesehatan di Malaysia. Boleh ajak saya keliling ya? Silakan, ini adalah kantor MHTC. Iya. Jadi MHTC ini diberi tanggung jawab untuk mempromosi dan memfasilitasi pengobatan ke Malaysia. So, jadi diberi tanggung jawab yang besar sama sekali ya untuk pasien-pasien yang ingin berubat ke Malaysia. Jadi yang Mbak datang tadi daripada bandara itu kan ada lounge-nya. Iya. Jadi lounge itu kita ada di 3 tempat ya, di Kuala Lumpur International Airport, satu, yang KLIA 2 dan Penang. Jadi lounge itu adalah untuk membantu pasien-pasien yang datang ke Malaysia tapi nggak tahu bagaimana mau ke rumah sakit dan juga untuk untuk berjalan-jalan juga di Kuala Lumpur. Ya. Nah, artinya ini di bawah pemerintah Malaysia Ya, atau betul. Jadi Malaysia Healthcare ini adalah daripada pemerintah Malaysia. Jadi di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi tanggungjawab itu adalah penting untuk membantu pasien-pasien yang ingin berubat dan juga memberikan informasi yang betul mengenai kesihatan di Malaysia. Oke, tapi MHTC ini juga kalau nggak salah ada cabangnya juga di Medan ya, di Indonesia maksud saya. Betul, ada. Jadi kita ada perwakilan kita di Jakarta. Kita ada perwakilan kita yang memberikan informasi yang sering dibutuhkan oleh warga Indonesia. Jadi kalau warga Indonesia mau ke Malaysia itu seringnya ditanya rumah sakit yang mana, dokter yang mana. Jadi adalah keutamaan daripada Malaysia Healthcare untuk memberi informasi yang betul. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa kontak perwakilan kita di Jakarta aja. Oke, apalagi memang masyarakat Indonesia suka dan banyak yang berobat ke Malaysia, ke Penang, benar ya Mbak ya. Sebab kalau kita lihat Malaysia dengan Indonesia itu begitu dekat sekali ya. Betul. Ya, lebih dekat, terutama dari Medan. Dari Medan, 1 jam aja perjalanan. Jam 45 minit. 45 menit, iya betul. Kalau Medan ke Penang itu lagi dekat. Iya, lebih dekat. Dalam 30 menit gitu kan. Jadi kita lihat adalah Malaysia, di rumah sakit di Malaysia ini membantu pasien-pasien yang ingin mendapatkan second opinion ataupun alternatif rawatan yang tidak ada di Indonesia. Ya, itu adalah Nah, puas berkeliling di kantor MHTC, kami pun diajak makan malam di salah satu restoran cita rasa Arab yang ada di Kuala Lumpur. Nah, ini dia restoran Mahbub. Restoran yang berdiri pada tahun 1974 ini
terletak di lorong arah kiri 1, Lucky Garden, Bangsar, Kuala Lumpur. Begitu duduk, aku pun langsung memesan menu andalan mereka. Apalagi kalau bukan nasi biryani ayam dan martabak telurnya. Enak deh. Duh, aku udah gak sabar banget nih untuk melahapnya. Begitu sampai di meja dan disajikan di depan mata, langsung nih aku makan. Ups, untuk rasanya tidak terkatakan lagi deh Sobat Mualak. Saking enaknya, aku nggak sempat nih ngebahas kenikmatan rasa nasi ayam biryani dan martabak ini. Ditemani segelas teh tarik, perut pun kenyang, hati pun senang. Dan SMP lah, siap makan pulang. Kami pun langsung menuju hotel Sobat Melalak. Jarak resto ke hotel tidak begitu jauh, namun tetap menggunakan kendaraan roda 4. Layaknya di kota-kota besar, di Kuala Lumpur ini suasana jalan cukup ramai lancar. Dan di jam-jam tertentu saja yang terjadi macet. Dan jreng, ini dia Cosmo Hotel. Hotel tempat kami menginap selama di Kuala Lumpur. Hotel ini terletak dekat stasiun LRT Masjid Jamik dengan harga yang affordable tapi fasilitasnya oke banget. Desainnya minimalis modern dengan aksen warna hijau cerah, kontras dengan penampakan luar hotel yang cenderung klasik. Resto ini juga tersedia dengan berbagai pilihan menu breakfast dan layanannya juga bagus banget. Mungkin amenities yang kurang untuk ukuran hotel bintang 3 adalah sandal hotel. Remeh tapi penting banget.
Setelah meletakkan barang-barang di hotel, usai sholat maghrib, aku pun berkeliling ke objek wisata terdekat yang ada di sekitar hotel. Tujuan pertama aku adalah Sungai Biru atau warga Malaysia menamakannya dengan Sungai Kehidupan. Ternyata sungai ini biru karena lampu biru yang menerangi aliran sungai di sepanjang bantaran Masjid Jamik. Sungai Kehidupan atau River of Life adalah nama proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Malaysia untuk revitalisasi dan mempercantik kawasan di sekitar pertemuan Sungai Klang dengan Sungai Gombak. Berjalan sepanjang pedestrian, diayomi perpohonan berteman sungai yang bersih menjadi kehangatan tersendiri ketika berkunjung ke Kuala Lumpur. Dari jembatan, berjalan menyusuri pedestrian di sepanjang sungai terasa adem dan super nyaman. River of Life Kuala Lumpur adalah lokasi wisata yang dimiliki dan dikelolakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ia dibangun pada tahun 2018 dan telah menelan biaya sebanyak 4,4 bilion ringgit Malaysia atau 1,4 triliun rupiah. Pada tahun 2019, ia ditetapkan sebagai salah satu dari 10 landscape pancuran air terbaik di dunia oleh The Independent. River of Life terletak berdekatan Masjid Jamik Sultan Abdul Samad dan merupakan titik pertemuan antara dua sungai, yakni Sungai Klang dan Sungai Gombak. Sungai Klang mengalir melalui kawasan-kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor, kemudian Sungai Melaka. Sementara Sungai Gombak terletak antara sungai utama di Lembah Kelang. Ini bermula sebagai proyek pemulihan Sungai Bandar, yang mana kerjaan Malaysia melaksanakan proyek ini untuk membentuk Sungai Klang dari sungai tercemar kepada tali air dengan nilai komersial. Keseluruhan proyek dibagi kepada beberapa komponen: pembersihan sungai, penyucian sungai, serta pengkomersialan dan wisata. Program ini menghabiskan waktu 7 tahun sampai selesai, menelan belanja kira-kira 4,4 bilion ringgit Malaysia dan meliputi kawasan seluas 781 hektar dan 63 hektar badan air. Usaha itu membuahkan hasil karena sungai ini kini menjadi daya tarik bagi pelancong. Yang terkenal dari tempat ini adalah kafe di tepi sungai di sepanjang tebingnya. Jalur berbasikal dan air mancur menari bersama dengan pertunjukan cahaya malam yang mewah yang menjadikan air menjadi biru. Secara sekilas, terasa seperti tidak ada daya tarik ya, karena yang kelihatan sejumlah tenda putih dan transparan berjajar di pinggir sungai itu. Tempat ini mungkin menjadi hal biasa bagi kita yang datang dari Indonesia, karena kita punya banyak sungai dan juga punya masjid yang diberi nama dengan Masjid Jamik. Sungai ini dahulunya berlumpur dan kemudian diganti menjadi Kuala Lumpur yang kini dikenal sebagai ibu kota Malaysia itu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa secara sekilas seperti tidak menarik, namun tempat ini ternyata menjadi tempat yang menarik bagi banyak wisatawan yang datang untuk berwisata ke Tanah Melayu ini, apakah dari Asia maupun dari Eropa. Kesannya tentu tergantung pada siapa yang mengunjunginya ya, apalagi perspektif orang pasti beda-beda. Jadi kesannya juga akan berbeda-beda. Begitu pula bagi kami yang baru pertama kali datang berkunjung ke sini. Banyak kesan dan pelajaran penting yang kami dapat.
Walau kesan pertama ketika masuk memang terasa seperti biasa saja, namun ketika sudah masuk ke lokasi, muncul berbagai nuansa keindahan dan nuansa sejarah tentang Malaysia. Ada banyak hal yang menarik ketika kita masuk ke dalam taman ini. Sungai merupakan kehidupan yang telah memberikan nafas baru kepada lebih dari 10 km kawasan pinggiran sungai di sekitar pusat kota Kuala Lumpur. Jadi, sungai adalah bagian dari sejarah Kuala Lumpur. Dengan demikian, pemerintah Malaysia membuat proyek Sungai Nadi Kehidupan tidak sia-sia. Karena ketika kita datang ke tempat ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Apalagi bagi kami, keluarga yang menjadikan perjalanan ini sebagai traveling literasi Sobat Melalak. Pemerintah Malaysia bisa menjadikan sungai itu sebagai proyek pendidikan bagi masyarakatnya. Ya, The River of Life Project atau Proyek Sungai Nadi Kehidupan merupakan proyek yang sangat mengajarkan rakyatnya untuk menjaga ciptaan Allah. Karena dengan menjaga ciptaan Allah, kita akan mendapatkan banyak keuntungan dari sungai itu. Buktinya setelah proyek ini ada, banyak wisatawan yang datang dan membawa keuntungan ekonomi. Proyek Sungai Nadi Kehidupan tersebut juga menjadi laboratorium untuk belajar memiliki sungai yang bersih dan indah. Tempat ini juga bisa menjadi madrasah atau sekolah yang mengajarkan hidup bersih. Apalagi pemerintah Malaysia sendiri menyediakan fasilitas dan amaran yang jelas yang bahkan bisa dibaca oleh anak-anak. Wajar aja sih tempat ini selalu bersih dan asri. Tentu saja banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari objek wisata The River of Life yang terletak di jantung kota Kuala Lumpur ini. Boleh saja kita kagum, apalagi dalam ingatan pasti masih terkenang. Betapa tidak, masih terbayang dan terasa nikmatnya menyaksikan keindahan dan kekayaan budaya serta peninggalan sejarah negeri jiran Malaysia ini. Pesona lainnya juga nikmat banget. Walau tidak sekaya peninggalan sejarah di Indonesia, namun mereka sangat menjaga dan merawat budaya mereka di tengah masuknya serangan budaya global. Ya, terus terang rasanya ingin bisa berlama-lama di tempat ini. Namun keburu malam, tim pun bergegas ke daratan Merdeka.
Dataran Merdeka atau Lapangan Merdeka terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Lapangan ini berada di depan bangunan Sultan Abdul Samad. Di tempat ini, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Federasi Malaysia dikibarkan untuk pertama kalinya pada tengah malam tanggal 31 Agustus 1957. Sejak saat itu, Dataran Merdeka menjadi tempat dirayakannya Parade Hari Kemerdekaan. Dataran Merdeka terletak berhadapan dengan Abdul Samad Building. Di sekitarnya terletak KLCC Gallery, perpustakaan tempat yang menarik, cocok untuk jalan-jalan sendiri atau bersama teman, keluarga, dan pacar mungkin. By the way, Dataran Merdeka ini juga berlangsung kegiatan tablik akbar Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu loh Sobat Melalak. Lokasinya gampang banget dicari, tinggal turun di LRT Station Masjid Jamik, terus jalan kaki deh. Di sekitar tempat ini banyak tempat-tempat bersejarah, bangunan-bangunan yang bagus untuk foto. Kalau minggu pagi selalu ada car free day loh. Daerah ini gratis untuk dikunjungi. Ada lapangan berumput berukuran besar di mana banyak turis mengambil foto karena ada tiang bendera Malaysia. Daerah ini banyak terdapat museum. Pergilah saat sore hari agar tidak kepanasan karena sinar matahari yang terik. Kuala Lumpur saat siang menjadi kegiatan yang asik karena ada banyak hal yang bisa dilihat di tengah kota. Mulai dari gedung-gedung pencakar langit modern dan pusat shopping, hingga bangunan kuno yang sangat terawat dan terlihat sangat cantik. Kawasan bergaya kolonial di dataran Belanda bisa dijelajahi dengan berjalan kaki saja. Hal yang paling menarik bagi saya dari kawasan Dataran Merdeka ini ada di seberangnya. Bangunan kuno peninggalan kolonial Inggris berjejer di seberang Dataran Merdeka. Yang paling mencolok dan terlihat sangat menawan adalah bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini bergaya unik dengan menara jam di puncak kubah. Ada juga beberapa kubah khas masjid yang terpasang di bagian gedung depan. Bangunan Sultan Abdul Samad sebenarnya berfungsi sebagai gedung Kementerian Malaysia dan kantor pos. Bangunan klasik ini dibangun oleh S.C. Norman pada tahun 1897 dengan gaya arsitektur Mughal atau Moorish. Bangunannya yang dilengkapi dengan menara jam dan berwarna krem menjadi spot foto favorit para turis, termasuk aku loh. Kawasan di sekitar bangunan ini juga sangat bersih, termasuk trotoarnya, sehingga siapapun yang melintas merasa nyaman. Di sebelah bangunan Sultan Abdul Samad berdiri bangunan kolonial lainnya yang ternyata adalah National History Museum atau Museum Sejarah Nasional dalam bahasa Melayu. Bangunan museum ini tadinya adalah sebuah bank, tapi sejak tahun 1966 fungsinya diubah menjadi Museum Nasional. Di sebelah gedung terdapat Galeri Kuala Lumpur dengan tulisan I Love KL yang ikonik. Tentunya aku nggak mau kelewatan dong untuk kesempatan berfoto di depan tulisan ini. Di kawasan Dataran Merdeka juga ada beberapa gedung lain yang bergaya Mughal atau Moorish dengan ciri khas kubah di bagian atap bangunan. Seperti bangunan Museum Tekstil yang bangunannya mirip dengan bangunan Sultan Abdul Samad, tapi ada tambahan garis-garis putih dan merah muda. Menjelajah Dataran Merdeka di Kuala Lumpur menjadi kegiatan yang mengasyikkan dan nyaman selama traveling ke KL karena areanya yang sangat bersih dan gedung-gedung kunonya sangat terawat dan cantik. Bila kamu hendak ke KL, jangan lupa juga untuk mengunjungi Masjid Jamik yang terletak dekat dengan Dataran Merdeka ya. Tepatnya di Jalan Tun Perak. Masjid ini merupakan salah satu yang tertua di Malaysia dan dibangun oleh para pedagang India Muslim yang datang dari Malaysia untuk berdagang. Aku pun sempat membeli es krim dan menikmatinya di Dataran Merdeka ini loh Sobat Melalak. Hari semakin larut, kami pun kembali ke hotel dengan berjalan kaki di sela-sela gedung kuno ini. Oh iya, gedung Sultan Abdul Samad adalah sebuah gedung yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Gedung ini dibangun pada tahun 1897. Nama gedung ini merupakan nama dari Sultan Abdul Samad yang memerintah di Selangor
pada tahun 1857 dan 1898. Gedung ini dipakai bersama oleh Negeri Selangor dan Sekretariat Persekutuan pada tahun 1974. Pembangunan gedung ini merupakan bagian dari program bangunan masif masa kolonial Inggris yang dipimpin oleh Maxwell dan Soper. Keduanya adalah arsitek kerajaan di Kuala Lumpur pada masa itu. Gedung ini bertujuan untuk menghimpun seluruh sekretariat persekutuan. Gaya arsitektur di dalamnya memakai arsitektur Islam kerajaan Mughal di India, sedangkan gaya arsitektur luarnya memakai arsitektur Eropa. Bangunan ini berbentuk simetris yang klasik. Pemerintahan Britania di Selangor membutuhkan pusat pemerintahan baru. Sebelumnya, ibu kota Selangor terletak di Klang dan cukup jauh dari kawasan Kuala Lumpur yang sudah maju. Sultan Abdul Samad yang kala itu memerintah Selangor pada tahun 1857 hingga 1898 setuju untuk memindahkan ibu kota Selangor ke Kuala Lumpur. Pembangunan Gedung Sultan Abdul Samad mulai dilakukan pada tahun 1893. Meskipun peletakan batu pertama baru dilakukan pada 6 Oktober 1894 oleh Gubernur Jenderal Negeri-Negeri Selatan, Sir Charles Bullen Hawke Mitchell, Presiden Britania di Selangor saat itu adalah W.H. Treacher. Setelah siap sepenuhnya, gedung ini diresmikan oleh Presiden Jenderal Selangor, yaitu Sir Frankie Swettenham pada 4 April 1897. Gedung ini kemudian menjadi gedung perkantoran bagi pemerintah kolonial Britania Raya. Gedung ini kemudian menjadi gedung perkantoran bagi pemerintahan kolonial Britania Raya yang dikenal dengan New Government Office. Pada tahun 1974, beberapa tahun setelah kemerdekaan Malaysia, seluruh kantor pemerintah negeri Selangor dipindahkan ke Shah Alam. Sementara kantor pemerintah Malaysia dipindahkan ke Jalan Duta Damansara. Pagi pun tiba, tim MKI dan MHTC langsung membawa kami ke salah satu rumah sakit serasa mall. Ya, rumah sakit pertama yang kami kunjungi di Kuala Lumpur ini adalah Prince Court Medical Center. Mau tahu apa saja fasilitas yang ada di dalam rumah sakit bergaya mall ini? Berikut ulasannya. Prince Court Medical Center adalah rumah sakit di Kuala Lumpur yang memiliki 6 pusat keunggulan yang didukung dengan lebih dari 150 dokter spesialis senior dan 270 bed rawat inap. Pusat keunggulannya antara lain menangani saraf, tulang, kandungan, pencernaan,
ginjal, dan kanker. Dokter-dokter di sini praktik antara hari Senin hingga Sabtu dan bisa berbahasa Indonesia atau minimal bahasa Melayu. Pasien dapat memperoleh fasilitas jemput bandara, penitipan koper, dan wifi gratis di rumah sakit. Tersedia pula kantin yang menyediakan makanan halal, restoran, hingga kafe. Terletak di pusat Kuala Lumpur, di sekitar rumah sakit terdapat banyak hotel, homestay, serta tempat makan. Widih, Sobat Melalak, yakin gak nih kalau masuk ke sini tetap sakit?
Nah, puas berkeliling menikmati sajian fasilitas yang dikenalkan di rumah sakit ini, kami pun diajak makan di salah satu kafe yang ada di rumah sakit ini. Ada banyak pilihan kafe yang ada di mall, tapi ini rumah sakit loh Sobat Melalak. Oke, kita coba pesan makan nasi ayam ya. Di sini beberapa restoran maupun kafe menjual nasi ayam dengan potongan yang sangat besar. Auto kenyang deh pokoknya. Setelah kenyang, kami pun bergeser ke rumah sakit berikutnya, yaitu Sunway Hospital. Sunway Hospital juga bagian dari MSTC loh Sobat Melalak. Ya, Sunway Medical Center adalah rumah sakit di Kuala Lumpur yang memiliki 7 pusat keunggulan yang didukung lebih dari 200 dokter spesialis senior dan 533 bed rawat inap. Pusat keunggulan Sunway Medical Center antara lain menangani penyakit jantung, saraf, ortopedi, kanker, THT, urologi, dan anak. Dokter-dokter di sini pun prakteknya antara Senin hingga Sabtu loh, dan bisa berbahasa Indonesia atau minimal bahasa Melayu juga. Tidak berbeda dengan Rumah Sakit Prince Court,
Pasien dapat memperoleh fasilitas jemputan bandara, penitipan koper, dan wifi gratis di rumah sakit. Tersedia pula restoran, kafe, hingga 7-11 di dalam rumah sakit. Terletak di Bandara Sunway, di sekitar Rumah Sakit Sunway, terdapat banyak hotel atau homestay serta tempat makan loh. Tentang rumah sakit, Sunway Medical Center Selangor adalah rumah sakit kesehatan swasta tersier dan salah satu rumah sakit terkemuka di kawasan ini, menawarkan spesialis medis dan bedah yang komprehensif serta kardiologi, onkologi, ortopedi, bedah tulang belakang, perawatan infertilitas, THT, pediatri, dan masih banyak lainnya. Memiliki 26 pusat keunggulan yang menyediakan layanan terintegritas, personal, dan berfokus pada pelanggan. Keunggulannya dalam menyediakan layanan kesehatan mubtakhir terbukti melalui banyak penghargaan yang telah diterima, seperti perusahaan Rumah Sakit Cerdas Malaysia pada tahun 2021, penyedia layanan onkologi atau radiasi Asia Pasifik pada tahun ini, Rumah Sakit Kesuburan Asia Pasifik tahun 2020, penyedia layanan oftalmologi anak Asia Pasifik tahun ini, Medis Asia Pacific Tourism Hospital of the Year 2020, CXT Pursuit of Excellence National Award 2020. Ini adalah rumah sakit pertama di Asia Tenggara untuk dianugerahi akreditasi Australian Council on Healthcare Standard. Itu juga terakreditasi sebagai masyarakat Eropa untuk onkologi medis, menunjuk pusat onkologi terpadu dan perawatan paliatif untuk periode 2019 dan 2021. Sunway Medical Center berafiliasi dengan University of Cambridge, Royal Papworth Hospital, Harvard Medical School, dan Jeffreyson School of Medicine and Healthy Science, Monash University Malaysia, untuk memajukan upayanya dan keunggulannya dalam pendidikan kedokteran, pelatihan, dan penelitian. Ini memiliki pusat pasien internasional yang mendukung pasien dari seluruh dunia, mulai dari masuk hingga keluar, dan tidak lanjut bersama dengan akomodasi, visa, makanan, transportasi, perkiraan biaya, dan lain-lainnya. Rumah sakit ini sering menjadi rujukan banyak orang ketika ingin berobat ke Malaysia. Tidak sedikit pasien Indonesia yang berobat kemari karena biayanya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan rumah sakit lainnya di kawasan Asia Tenggara. Sunway Medical Center menawarkan memiliki layanan medis dengan fasilitas dan teknologi yang canggih, baik untuk perawatan khusus rawat jalan dan rawat inap, program kesehatan dan kebugaran, serta layanan darurat 24 jam. Semua layanan tersebut didukung oleh 2.000 personil termaksud konsultan medis, staf kesehatan profesional, serta staf perawat yang terlatih dan terakreditasi. Untuk melayani pasien internasional dengan lebih banyak lagi, rumah sakit ini juga telah melakukan perluasan dengan membuka pusat kanker dan bedah radio dan pusat kedokteran nuklir. Sunway Medical terletak di pusat kota Malaysia, sehingga lokasinya sangat strategis. Ada banyak hotel dan pusat kuliner yang lokasinya berdekatan dengan rumah sakit ini. Beberapa hotel yang lokasinya berdekatan dengan Sunway Medical Center, yakni Sunway Restoran Hotel dan Spa, yang memerlukan jarak waktu tempuh hanya 8 menit jalan kaki aja loh Sobat Melalak. Lalu ada pula Sunway Pyramid Hotel yang bisa kamu tempuh hanya dengan 10 menit berjalan kaki. Akses menuju bandara juga sangat mudah karena dekat dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Duh, keren-keren banget ya rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur ini Sobat Melalak.
Ada. Nah, dari Sunway Hospital, MXTC membawa tim makan nasi lemak yang ada di Kampung Bahru, Malaysia. Tak jauh dari rumah sakit Sunway, kurang lebih 15 menit lah dari perjalanan, kamu bisa tiba di salah satu warung nasi lemak yang terkenal di Kampung Bahru ini. Mana lagi kalau bukan nasi lemak Wanjo. Nasi lemak ini telah beroperasi lebih dari 55 tahun. Nasi lemak Wanjo dahulu dikenal sebagai nasi lemak Mak Wanjo. Boleh dikatakan antara nasi lemak yang paling populer di Kuala Lumpur. Bagi kamu yang tidak menyukai sambal yang pedas, nasi lemak Wanjo ini memang sesuai untuk kamu dengan sambal yang mempunyai rasa pedas dan manis. Tapi nasi lemak ini memang cukup flavorful apabila dimakan dengan lauk-lauk yang dihidangkan seperti limpa, sambal sotong, ayam goreng, dan banyak macam lagi.
Setelah perut kenyang, aku mencoba berkeliling jalan kaki di sekitar kampung baru ini untuk mencari jajanan yang akan aku santap malam nanti di hotel. Nah, mata aku pun tertuju nih pada jajanan asal Timur Tengah, yakni kunafa. Kunafa adalah sebuah hidangan penutup sam tradisional yang terbuat dari pastry mirip bakmi tipis atau dong semolina murni, yang dilumuri dengan sirup manis berbahan dasar gula dan biasanya dilapisi dengan keju atau bahan lainnya seperti krim gumpal atau kacang, tergantung pada masing-masing wilayahnya. Setelah sedikit membeli jajanan, aku pun bersiap untuk kembali ke hotel. Dan berakhir pula lah episode Melalak kita kali ini. Seperti biasa ya Sobat Melalak, jangan lupa subscribe channel BNews TV ini biar gak ketinggalan kemana saja tim Melalak jalan-jalan ke tempat wisata dalam negeri atau luar negeri. Nah, di episode berikutnya, tim akan bergeser ke negara tetangganya nih, yakni Singapura. Seperti apa ya keseruannya? Nantikan episode mendatang ya. Selamat jalan-jalan. Assalamualaikum Sobat Melalak, dan sampai jumpa. BNews TV.